menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Saya ucapkan selamat siang untuk Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat sehingga bisa hal positif di dunia nyata maupun dunia maya. Dan senang sekali tentunya saya Septi Diajeng bisa hadir di hadapan teman-teman hari ini Kamis 20 Oktober 2021. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan di tahun ini memperingati tahun yang ke-9 dengan temanya ya bersatu, bangkit dan juga tumbuh. Adapun mungkin filosofi dari tema tersebut yakni bersatu artinya spirit persatu dalam keberagaman bangsa Indonesia. Bangkit bermakna pemuda sebagai spirit partisipasi kaum muda untuk bangkit melawan pandemi COVID-19 serta tumbuh berarti upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat kewirausahaan pemuda. Ya, mudah kita bisa mengamalkan spirit dan juga filosofi dari tema tahun ini di tahun ke-93. Baik, dan dengan tema besar kita yakni masyarakat Indonesia bijak berinternet. Acara ini disiasi oleh Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terus berkembang pesat, yang masyarakat yang memudahkan untuk mengakses internet. Penetrasi pengguna internet ini mencapai 73,3%, yang di mana Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar saat Asia. Dari fakta ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo visi terbesarnya yakni transformasi digital menuju digital nation dengan salah satu programnya yakni sumber bertalenta digital. Untuk itu, Kemkominfo yang menggandeng LDC Berkreasi yang telah membuat roadmap hingga 2020 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, lalu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan di dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun literasi digital. Yang pertama adalah digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Dan program literasi digital ini akan tersebar di 34 provinsi, juga 514 kabupaten dengan menggandeng 10 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholder lainnya. Teman-teman, ini berlangsung tentunya ada tata tertib yang patut dikawal di sini. Yang pertama, tetap menjaga protokol kesehatan, mematikan mikrofon dan tetap menyalakan kamera video Anda. Diperkenankan untuk mencoret-coret layar selama acara ini berlangsung dan tidak diperkenankan juga menyala pada saat narasumber berbicara. Dipersilakan untuk bisa mengerjakan pretest dan juga post-test yang akan kami bagikan di acara guna mendapatkan e-sertifikat. Dan terakhir, Audacity Berkreasi bisa di-download melalui App Store juga Google Play. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza yang akan diikuti dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
teman-teman, demi kita sudah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang program literasi digital nasional di Indonesia. Bersama-sama juga kita akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Panggarapan BSC dan juga Gubernur Kalimantan Utara yang kami hormati Bapak Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang SHM HUM, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat dengan situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mewujudkan terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama KTK melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini.
Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang SHM, Gubernur Kalimantan Utara, mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota dan masyarakat Kalimantan Utara untuk mendukung dan mengikuti webinar literasi digital sehingga masyarakat memiliki kecakapan dalam memanfaatkan teknologi digital dengan sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Bersama kita jadikan Kaltara makin cakap digital. Untuk Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaltara di hati. Baik teman-teman, demikian juga kita sudah mendengarkan keynote speech yang sudah disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika dan juga Gubernur Kalimantan Utara. Bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon untuk kelancaran acara webinar ini, dan kita berdoa juga untuk keadaan Indonesia bisa kembali pulih dan aman dari penyebaran virus corona. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai teman-teman, terima kasih. Dan teman-teman, ada informasi menarik juga untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini. Kami mengapresiasinya dengan memberikan hadiah sebesar 1 juta untuk 10 orang terpilih. Caranya mudah sekali, teman-teman di sini cukup memberikan pertanyaan untuk tiap-tiap narasumber yang sudah selesai memberikan presentasinya di kolom chat dengan format yang kami bagikan. Dan setelah itu juga kami persilakan teman-teman untuk bisa mengunggah keseruan acara ini di Instagram feed teman-teman dengan hashtag yang sudah kami informasikan juga. Yang pertama, makin cakap digital, siberkreasi, dan juga litikal 1881. Follow serta mention @siberkreasi dan juga litdik.kalimantan. Dan nantikan teman-teman untuk bisa kami sebutkan menjadi calon pemenang untuk bisa mendapatkan hadiah e-money ataupun pulsa. Baik, kita akan berjumpa dengan seluruh narasumber istimewa di siang hari ini. Kita memiliki 4 narasumber istimewa. Saya turut memperkenalkan. Yang pertama di sini ada Dr. Prilani MSc selaku Dewan Pakar Askopis. Ada juga Ibu Nuraini SPD selaku Guru SMKN 1 Tanjung Selor. Ada untuk KOL kita di sini KM Mario Alvin Supandi SPD, pernah menjuarai gold medal JDIE Jepang 2019, dan juga ada Pak Erik Hendrawan selaku Ketua DPD KNPI. Kita akan berjumpa dengan narsum yang pertama, turut menyapa untuk Bapak April. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak April? Jumpa lagi menjadi narsum tentunya. Alhamdulillah sehat, aman, dan baik. Baik, Pak April, saya melihat sepertinya ada kendala dengan pemasangan background. Kami persilakan saja untuk tanpa background. Pak April berkenan juga untuk bisa memaparkan kali ini dengan temanya bebas namun terbatas berekspresi di media sosial. Langsung saja saya persilakan untuk waktu presentasinya dimulai saat ini juga. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, dan semoga teman-teman di Bulungan, Kalimantan Utara sehat selalu. Dan hari ini saya merasa berbahagia bisa ketemu dengan teman-teman di Bulungan.
Perkenalkan, nama saya Prilani, panggilan akrabnya April atau Gus April, dan saya mewakili Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam yang home base-nya di Yogyakarta, dan sehari-hari saya mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Dan hari ini saya mencoba untuk mengurai apa yang ditugaskan oleh teman-teman dari I.O. Tentang bebas namun terbatas, dan ini kaitannya dengan ekspresi di media sosial. Sebenarnya masih banyak sekali ya problem-problem kita terhadap media massa khususnya. Baik itu secara regulasi, regulator maupun khalayaknya. Dan hari ini kita bicara tentang media sosial. Saya mencoba masuk ke budaya digitalnya dulu. Jadi kalau Kuncoro Ningrat itu kan bicaranya tentang rasa, karsa, dan cipta manusia. Saya mengasumsikan bahwa sebenarnya kalau mau digeneralisasi bahwa budaya itu cara hidup berkembang dari generasi ke generasi. Dan ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, maka itu disebut budaya untuk dipelajari atau budaya lagi atau sedang dipelajari. Nah, sekarang persoalannya apa? Pengaruh teknologi komunikasi itu apakah seluruhnya berdampak pada aspek kebudayaan dalam bangsa ini? Ini yang menjadi tema menarik ya untuk kita selalu diskusikan. Karena kalau saya melihat fenomena teknologi itu dua mata pisau, karena bisa membantu juga bisa menghancurkan gitu ya. Oke, terus terkait dengan budaya dalam media sosial. Jadi substansi substansi dari isi di dalam media sosial itu sebenarnya mempengaruhi pemahaman seseorang. Nah, ini terkait dengan budaya tertentu misalkan. Terus kecerdasan budaya seseorang dipengaruhi oleh penggunaan isi media sosial hari ini. Karena orang begitu familiar, begitu ketergantungan terhadap media sosial. Isi konten medsos itu memiliki esensi negatif akan berpengaruh khususnya terhadap kecerdasan budaya seseorang. Ini hampir sama, tapi sebenarnya kontennya adalah kecerdasan dan isinya, kontennya. Makanya perlu ada perlawanan untuk menghindari dampak negatif itu. Ini yang harus kita kampanyekan ya terkait dengan budaya dalam media sosial. Nah, dampaknya sendiri menurut saya ada perubahan hubungan sosial kemasyarakatan itu sendiri. Secara sifat fleksibilitas untuk masuk ke setiap individu, artinya apa? Individu itu sekarang sudah nggak mau didikte dan ini didoktrin dan seterusnya. Mereka punya arogansi sendiri ketika merasa sudah tahu ketika mengakses media sosial misalkan atau media mainstream lainnya. Terus menimbulkan perubahan yang terjadi khususnya pada aspek sosial budaya. Nah, ketiga, ya ini yang menarik sekali adalah tentang toleransi yang sekarang lagi digarap, artinya digarap dalam konteks negatif untuk memecah toleransi yang sudah ada di negeri kita. Kita sering dihadap-hadapkan pada persoalan-persoalan itu. Jadi toleransi menjadi kata kunci menurut saya. Terus saya masuk ke internet ya. Tahun 2020 kemarin pengguna internet itu 196 juta orang, meningkat 73% dari 64,8. Ini tahun 2019 survei APJJI. Terus sebenarnya yang dimaksud kebebasan berekspresi di internet itu seperti apa? Ini saya kutip dari beberapa penilaian atau beberapa statement. Jadi
kebebasan berekspresi di internet itu adalah ketika kita bisa menyampaikan perasaan, opini, kritik, rasa takut, bulu dan namun tetap menghargai hak dan kebebasan orang lain. Ingat ini, hak dan kebebasan orang lain. Terus kebebasan berekspresi dalam konteks milenial misalkan, bisa upload foto, inbox komen, dan nyaman diperlakukan seperti itu, kan gitu. Terus yang paling menurut saya diinginkan oleh audiens halayak hari ini adalah dapat berekspresi sebebas-bebasnya melalui topik politik hingga kehidupan sehari-hari, tapi tetap berlaku norma atau hukum yang berlaku. Ini gambarannya tentang kebebasan ekspresi di internet. Terus kita berkaca dulu apa sih sebenarnya medsos. Kalau kita bicara sosial itu kan, kalau dalam kacamata ilmu sosiologi itu kan bicara hubungan antar manusia, manusia dengan manusia yang lain. Nah, kalau media itu sebenarnya kan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan, menempatkan. Artinya apa? Sosial media sebenarnya adalah alat yang dipergunakan untuk berhubungan, berkomunikasi antara manusia satu dengan yang lainnya. Jadi intinya bahwa ada alat, ada manusia konteksnya. Terus penggunaan media sosial menjadi bagian hidup dari masyarakat kita, makanya ini yang menjadi menarik gitu ya. Semua sekarang tidak lepas dari medsos itu. Nah, media sosial sebenarnya kalau ini dalam konteks bebas berekspresi ya. Sebuah media daring itu satu sama lain mudah untuk berpartisipasi, interaksi, berbagi dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ini kebebasan ekspresi yang tidak dibatasi, nanti akan ada kepribadian yang buruk, kebencian, dan efek-efek lain yang berdampak. Ini adalah riset dari saya ambil dari Berita 1 tahun 2020 sampai 2021, YouTube itu masih dominan. 94% penduduk Indonesia berusia 16 sampai 64 itu menggunakan layanan YouTube itu. Terus ada istilah bebas ekspresi tapi tidak sembarangan. Nah, ini apa konteksnya? Bagi sebagian orang tentu sudah mengetahui bahwa ada aturan main di medsos, meskipun secara regulasi belum tertera secara serius. Dan hari ini payung hukumnya masih berkutat di Undang-Undang ITE itu. Nah, ini contoh kasus-kasus yang salah satu dari Tirto, misalkan iklan kasus 2014, ada sekelompok bocah perempuan diturunkan sekelompok bocah perempuan yang tidak layak untuk ditampilkan karena dianggap provokatif. Terus itu di YouTube 2016 dianggap bermuatan seksual. Stephanie Shirley itu juga sempat dihilangkan dari Instagram. 15 gambar perempuan yang tidak pas oleh fotografer asal Kanada sempat dihapus dari Instagram. Yang 17 kasus tentang Habib Rizik yang ditutup Twitternya juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya konteksnya bahwa kalau kita mau merujuk pada kebebasan berekspresi di ruang digital itu, kita sebenarnya sudah ada semacam troli atau semacam barikade yang harus ditaati. Terus ini proses dari awal ya, saya bicara sejarah bahwa sebenarnya produk media sosial itu teknologinya masih sangat mendasar ya. Di tahun 79 itu ada platform Usenet yang biasa sebagai yang dianggap sebagai medsos pertama. Napster itu juga membagi-bagikan musik-musik ilegal. Dan kelemahan media sosial itu sebenarnya adalah
ketiadaan ekspresi tubuh dalam memahami maksud sebenarnya yang dari informasi yang dibagi tadi. Artinya apa? Perspektif manusia itu kan beda-beda. Ada kita keinginan untuk budaya berbagi, postingan, dan seterusnya. Belum tentu kan bisa diterima dengan baik oleh audien atau khalayak. Itu gambarannya. Terus harapan saya nanti mungkin kita bisa diskusikan. Kita bijaklah menggunakan media sosial dengan tetap memperhatikan perspektif budaya komunikasi. Yang kedua, gunakan etika norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Karena kita di dunia medsos itu siapapun akan ketemu dengan latar belakang apapun, kita harus bisa menyesuaikan dan pahami etika dan norma yang kita anut. Yang terakhir, efektifkan penggunaan media sosial dengan memperhatikan aspek produktivitas. Artinya apa? Tidak menggunakan medsos itu secara serampangan dan tidak produktif. Makanya ada juga kajian-kajian lain bahwa medsos itu sebenarnya bisa untuk jualan, untuk hal-hal yang produktif yang lainnya. Jadi itu gambarannya konteks bebas berekspresi, namun ada batasannya. Dan mari kita diskusikan di sesi nanti yang akan dipandu oleh moderator. Terima kasih, Mbak Septi. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak April yang sudah berkenan memaparkan tadi terkait bebas namun terbatas berekspresi di media sosial ya. Sedikit mereview begitu Pak April tadi yang Pak April katakan media sosial dan budaya berbagi begitu ya. Bijaklah menggunakan media sosial dengan tetap memperhatikan perspektif budaya komunikasi, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial, efektifkan penggunaan media sosial dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan. Demikian, terima kasih banyak Pak April. Kita akan berjumpa di akhir sesi, di sesi Q&A. Nanti ada pertanyaan yang masuk untuk Pak April, bisa dibantu jawab ya Pak ya. Baik teman-teman, kita beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman seluruhnya di sini untuk menyertakan pertanyaan paling menarik untuk Pak April untuk bisa kami pilih dan bisa memenangkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Jangan lupa juga unggah keseruan acara ini di Instagram Feed dengan hashtag Makin Cakep Digital, Siberkreasi dan juga Litikal 1881. Follow serta mention @siberkreasi dan juga @litik.kalimantan. Kita akan berjumpa dengan narsum kedua. Di sini saya turut menyapa untuk Ibu Nur Aini. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo Ibu selaku guru SMKN 1 Tanjung Selor. Tadi habis mengajar ya Bu ya? Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini lanjut lagi nih Bu ya untuk sharing-sharing ilmunya ya. Ibu Nur Aini dengan temanya positif, kreatif, dan aman di internet. Apakah sudah siap untuk bisa memberikan materi bermanfaat untuk kawan-kawan? Siap. Baik, untuk itu saya langsung persilakan saja untuk memberikan materi. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Septi selaku moderator kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para narasumber, antara lain Bapak Dr. Prilani MSI, kemudian Bapak Erik Hendrawan, dan Mario Alvin SPD. Ya. Kemudian semua partisipan, saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di room kita pada siang hari ini. Saya izin share screen. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema yaitu kecakapan digital, positif, kreatif, dan aman di internet. Sebelum kita membahas ini lebih jauh, kita perlu tahu internet itu apa sih? Nah, internet itu ternyata singkatan dari Interconnected Network. Jadi internet itu adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan perangkat-perangkat dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Nah, jadi dengan adanya internet ini, perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet
memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia gitu. Kemudian fungsi dari internet itu sendiri yang pertama sebagai penghubung dan mempermudah komunikasi. Kemudian selain itu internet juga memberikan banyak informasi dan pengetahuan. Kemudian bisa juga kita manfaatkan sebagai sarana hiburan. Nah, dampak positif dari internet ini sepertinya sudah kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama mempermudah komunikasi. Jadi apalagi selama masa pandemi ini kita lebih banyak beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, belanja juga dari rumah gitu ya. Kita jarang bertemu orang karena memang salah satu prokes juga gitu untuk menjaga diri kita dan orang lain. Jadi sudah menjadi tren untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana menggunakan internet. Kemudian dari internet ini kita mudah mencari dan mendapatkan informasi. Jadi banyak search engine yang dapat kita gunakan untuk mengakses informasi ya. Kemudian selain itu juga kita juga bisa share informasi kepada orang lain. Kemudian mempermudah dalam bekerja karena informasi yang banyak tadi juga mempermudah kita dalam bekerja. Contohnya seperti saya, seorang guru, dalam hal mencari materi pembelajaran, kemudian bahkan mencari konten-konten pembelajaran, kemudian mengakses aplikasi pembelajaran juga menggunakan internet. Kemudian sebagai sarana hiburan, di internet itu kita bisa mendengarkan musik, ya, menonton film, bahkan kita mengunggah film gitu. Kita bisa melakukannya dengan internet. Kemudian memungkinkan untuk melakukan transaksi. Nah, ini yang lagi tren sekarang, belanja online ya. Cewek-cewek mungkin ibu-ibu udah tahu nih. Kita sering sekali melakukan transaksi di internet dengan aplikasi-aplikasi belanja, kemudian kita juga melakukan pembayaran dengan menggunakan internet itu. Kemudian mengenal hal-hal dan budaya baru, karena informasi dan akses komunikasi yang tidak terbatas tadi, kita dimungkinkan untuk mengenal orang lebih banyak dari belahan dunia lain gitu ya, mengenal budaya mereka, kemudian di negaranya atau di daerahnya itu ada apa saja. Nah, kita bisa mempelajarinya dari internet. Kemudian layanan umum lebih mudah dijangkau. Nah, layanan umum seperti halnya layanan kesehatan seperti itu ya, kita mungkin sebelum datang ke Vaskes atau datang ke dokter, kita bisa melakukan registrasi sebelumnya secara online gitu. Dan layanan-layanan umum lainnya. Kemudian tempat mengekspresikan diri atau berkarya. Nah, adanya internet ini memungkinkan kita untuk menampilkan ide-ide kita, kemudian karya-karya kita yang bisa diunggah dan dilihat oleh banyak orang. Selain dampak positifnya, tentu ada dampak negatifnya juga, gitu ya. Nah, dampak negatif yang pertama itu bisa membahayakan data informasi pribadi. Nah, seringkali ketika kita mengakses internet, kita dimintai data-data pribadi kita untuk di-input, gitu. Nah, jadi kita sebenarnya harus berhati-hati dalam mengunggah atau menginput data pribadi kita di internet, gitu ya. Kemudian banyak penipuan. Ini sudah sering sekali terjadi. Kebanyakan penipuan ini berupa sesuatu yang melibatkan transaksi keuangan gitu ya. Selain itu juga adanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini juga saat ini termasuk yang marak terjadi ya. Jadi ada perundungan gitu di dunia maya, di dunia di internet, orang-orang melakukan hate speech dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nah, apabila kita terlalu candu atau kecanduan dengan internet, kita jadi bisa saja kita jadi antisosial, kemudian tidak peka terhadap sekitar. Kemudian banyak informasi palsu. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita perhatikan gitu ya.
kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan dari internet sebelum menyebarkannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian adanya plagiatisme gitu ya. Nah, karena di internet ini semua orang mudah untuk mengunggah karya, misalnya karya bentuk tulisan dan lain sebagainya. Nah, karya-karya ini juga bisa diplagiat oleh orang lain. Kemudian ada gangguan kesehatan fisik dan mental. Nah, ini berkaitan tadi dengan kecanduan. Kalau kita mengakses internet yang berlebihan gitu ya, karena memang di internet terutama sarana hiburannya itu sangat menarik. Bahkan kita bisa berjam-jam duduk di depan gawai kita, di depan gadget kita gitu ya, melihat layar monitor kita, sehingga kita bisa terkena gangguan kesehatan. Oh ya, ini lagi video kekerasan dan pornografi mudah tersebar. Nah, ini adalah dampak negatif dari internet. Kemudian bagaimana cara mengatasi dampak negatifnya itu tadi? Yang pertama, kita perlu edukasi sejak dini. Jadi, perlu adanya edukasi sejak anak mulai menggunakan gawai atau gadget gitu ya. Perlu diberi pemahaman bahwa anak-anak harus bijak gitu. Mereka harus mengetahui batasan, kemudian harus mengetahui konten-konten apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh mereka akses melalui internet. Kemudian pentingnya pengawasan orang tua. Ini sebenarnya secara lebih luas, ini pengawasan orang dewasa gitu ya. Jadi tidak hanya orang tua terhadap anak, kita sebagai guru atau kita sebagai orang yang lebih dewasa gitu, kita juga harus memberikan pengawasan kita terhadap mereka. Kita harus memperhatikan apa saja yang mereka akses di internet. Kemudian menyaring informasi yang diterima. Tidak semua informasi yang ada di internet itu benar adanya gitu ya. Ada juga informasi-informasi bohong ya, hoax gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita teliti betul-betul untuk menyaringnya gitu agar tidak salah dalam menyebarkan informasi. Kemudian batasi penggunaan internet. Kita juga segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Jadi perlu ada batasan dalam penggunaan internet. Nah, Indonesia memberlakukan kebijakan internet positif yang bertujuan untuk memberikan layanan internet yang aman, kemudian perlindungan terhadap masyarakat. Jadi semua konten-konten yang ada itu difilter agar masyarakat itu menelusuri internet itu dengan aman, kemudian terpercaya sumber-sumbernya itu terpercaya. Kemudian perlindungan terhadap citra bangsa juga gitu ya. Nah, citra bangsa Indonesia itu kan kita terkenal dengan budaya yang sopan, santun, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan internet positif ini juga dimaksudkan untuk menjaga citra bangsa itu. Nah, kreatif dalam memanfaatkan internet, mungkin secara luas itu ada beberapa hal ya, tapi saya merangkumnya menjadi 4 hal. Yang pertama, jadilah pengguna yang cerdas dan kreatif. Internet dapat memberikan kita informasi secara luas dan kita juga dapat menyebarkan informasi atau sharing atau berbagi dengan orang lain dengan tidak terbatas. Nah, sebagai pengguna internet harusnya kita cerdas dalam menggunakan internet dan kreatif. Kemudian kita harus bijak dalam menggunakan internet. Kita perlu memperhatikan apa saja yang mau kita posting ya, karena apa yang kita posting itu sifatnya permanen gitu ya dan dilihat semua orang. Jadi sebelum kita memposting sesuatu, kita harus mempertimbangkan dulu ini dampaknya apa ketika diposting. Kemudian kita bisa memanfaatkan internet untuk mendapatkan penghasilan. Dengan internet kita bisa mempromosikan produk kita, bahkan kita bisa membuat konten yang ditonton banyak orang dan menghasilkan sesuatu juga untuk kita, seperti itu. Kemudian mampu berpartisipasi demi memajukan bangsa. Nah, dengan internet kita juga bisa berpartisipasi untuk memajukan bangsa kita. Selanjutnya, tips untuk positif, kreatif, dan aman berinternet.
Nah, kemudian ini adalah tips-tipsnya ya. Nah, gunakan secara positif gitu ya, atau kita mengakses konten yang positif, kemudian hapus malware, pop-up, dan iklan yang tidak diinginkan, karena kadang jari kita tergelincir gitu ya untuk mengklik pop-up atau iklan yang ada di gadget kita. Kemudian validasi link mencurigakan, jangan mudah percaya dengan link-link yang bermunculan. Kemudian waspadai bahaya orang asing. Kemudian periksa pengaturan privasi kita, terutama dalam kita bersosial media, kita harus perhatikan juga privasinya. Kemudian ingat bahwa posting itu permanen. Sebelum memposting, sebelum berujar di media sosial, kita perlu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kemudian buat password yang kuat, jangan membuat password yang memungkinkan orang lain untuk mengetahui, seperti tanggal lahir, itu kan sepertinya kurang kuat ya. Nah, ini kita biasanya bisa membuat kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan lain sebagainya. Kemudian hati-hati terhadap berita palsu. Kita harus menyaring, kita harus kritis terhadap informasi yang kita peroleh. Jangan sampai kita terkena hoax, dan lebih parahnya kita malah membantu menyebarkan hoax tersebut. Nah, jadi ketika kita menerima informasi, selidiki dan telusuri dulu kebenarannya, kemudian apabila sudah dipastikan kebenarannya, barulah kita meneruskan informasi tersebut kepada orang lain. Kemudian jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi. Ini termasuk data-data seperti nomor induk kependudukan. Nah, hal-hal seperti itu sepertinya harus kita hati-hati ya dalam mengupload atau menginputnya pada internet gitu. Kemudian kita harus tahu cara memblokir atau melaporkan konten. Jadi apabila kita menemukan konten-konten yang negatif atau yang inappropriate gitu ya, kita harus tahu cara memblokir atau melaporkan konten tersebut agar segera dihentikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Baik, mungkin itu saja presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Halo? Ya, saya mengundang partisipan-partisipan yang ada pada siang hari ini. Apabila Ibu Nuraini, terima kasih banyak. Mohon maaf karena ada kendala teknis di kami. Di sini ada sedikit delay begitu. Baik, Ibu Nuraini tadi terkait positif, kreatif, dan aman di internet. Teman-teman tentunya sudah mendapatkan manfaat yang lebih ya dari sharing ilmu yang bermanfaat dari Ibu Nuraini. Ibu Nuraini, kita akan berjumpa di akhir sesi. Nanti ada sesi Q&A begitu. Tentunya ada pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan untuk bisa dijawab oleh Ibu Nuraini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Iya. Teman-teman, saya ajak seluruhnya untuk bisa menyertakan pertanyaan paling menarik juga untuk bisa kami pilih, dan tentunya berkesempatan besar untuk mendapatkan hadiah berupa e-money ataupun pulsa. Jangan lupa untuk unggah keseruan acara ini di Instagram Feed begitu ya, dengan captions menarik mungkin untuk bisa kami pilih juga. Dan kita beranjak untuk mendengarkan materi selanjutnya. Kali ini kawan-kawan dengan temanya main aman saat belanja online. Mungkin kawan-kawan saat ini sudah mengalami transformasi begitu ya. Kalau dulu sering belanja ke mall ataupun ke tempat-tempat pusat perbelanjaan, namun sekarang kayaknya sepertinya banyak sekali mengunjungi marketplace yang ada di Indonesia ya. Saat ini kita akan mendengarkan seperti apa sih tipsnya untuk bisa aman saat belanja online yang akan dibantu dipaparkan oleh Kak Mario. Kita sapa terlebih dahulu. Kak Mario, selamat siang. Kak Mario. Baik, sepertinya Kak Mario masih ada kendala juga, belum bergabung. Kembali saya menyapa Kak Mario.
Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi untuk main aman saat berbelanja online, kita turut mendengarkan juga untuk materi selanjutnya dengan narsum keempat. Kita sapa di sini ada Bapak Erik. Selamat siang menjelang sore Pak Erik. Halo. Selamat siang menjelang sore Pak Erik. Baik, Pak Erik juga belum bergabung. Mohon izin, mungkin saya akan masuk untuk sesi Q&A saja. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Saya coba cekkan di sini. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk bisa teman-teman menyertakan pertanyaan paling menarik ya untuk bisa kami pilih. Saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Baik, coba terhubung lagi dengan Mas Mario atau Kak Mario. Halo Kak Mario. Baik, beranjak untuk sesi Q&A, saya akan memberikan pertanyaan untuk narsum yang pertama. Di sini hadirnya dari Kak Budi. Untuk Pak April dengan pertanyaan bagaimana cara saya ulangi di sini, bebas namun terbatas berekspresi di media sosial ya Pak ya. Mohon izin, ini sepertinya pertanyaannya tidak relevan begitu. Mungkin saya beranjak dulu untuk Ibu Nur Aini. Ini hadirnya dari Kak Amalia. Dengan pertanyaan, Ibu Nur Aini bagaimana memberikan pendidikan literasi digital sejak dini agar anak-anak tahu bagaimana pentingnya digital skill atau kecakapan digital tetapi juga beretika, tahu batasan serta sopan dan santun dan juga bertanggung jawab dalam menggunakan internet dengan baik. Kecakapan apa yang perlu dibangun khususnya bagi anak-anak dan remaja agar tidak mengarah dan cyberbullying, ujian kebencian, penyalahgunaan internet dan lain-lain yang masih di bangku sekolah, apakah perlu ada batasannya atau dibiarkan saja menguasai kecakapan digital seluas-luasnya? Berkenan untuk menjawab secara singkat, Ibu Nur Aini. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Di sini dalam hal literasi digital ini yang perlunya skill digital bagi anak-anak, tapi juga mereka tetap harus beretika gitu ya. Ini tadi yang seperti dibahas oleh Pak Prilani bahwa mereka bebas berekspresi tapi bertanggung jawab gitu, tapi harus bijak. Nah, bagaimana strategi kita? Ini sebenarnya ada peran orang dewasa seperti yang saya bilang, ada peran orang tua, ada peran guru di sekolah gitu ya. Jadi tidak hanya mereka diajarkan tentang skill digital, yang sebenarnya skill digital itu tanpa kita ajari pun mereka akan pintar dengan sendirinya gitu. Kita lihat anak-anak fenomena anak-anak sekolah sekarang, mereka bahkan lebih mahir dalam menggunakan perangkat ketimbang gurunya gitu. Nah, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana agar mereka tetap beretika. Nah, itu yang harus kita lakukan melalui pendidikan karakter di keluarga dan di sekolah. Seperti itu. Demikian jawaban dari Bu Nur Aini. Terima kasih banyak Ibu Nur Aini yang sudah berkenan menjawab. Baik, saya turut menyapa juga untuk pertanyaan yang lainnya. Mungkin untuk Pak April begitu ya Pak April. Ini boleh dibantu dijawab pertanyaannya Pak. Ini bagaimana cara membedakannya hate speech, lalu saran dan juga kritik yang membangun Pak. Kalau kita berbicara terkait bebas namun terbatas berekspresi di media sosial ya. Oke, Pak April, jadi baik. ya siap. Jadi membedakan postingan di medsos itu sebenarnya gampang ya, atau ujaran kebencian dan seterusnya itu. Jadi kalau hari ini media mainstream itu lebih bisa dipercaya karena dia tidak akan mungkin menyampaikan berita hoax. Jadi ini yang kadang orang tidak sadar, lupa atau bahkan tidak tahu bahwa untuk mengklarifikasi berita itu sebenarnya di media mainstream cukup di media mainstream saja selesai gitu. Artinya apa? Misalkan ada informasi terkait dengan kerusuhan atau demo dan seterusnya yang di medsos itu, klarifikasinya sebenarnya di media mainstream. Nah, tapi persoalannya sekarang media mainstream itu kadang juga
agak lucu bin aneh juga, kadang berita di medsos itu sebagai produk jurnalistik juga bagi mereka. Ini yang kadang nggak pas menurut saya. Terus terkait dengan teknisnya, saya agak lupa ya. Pertanyaan yang berikutnya tadi apa, Mbak Septi? Saya ulangi ya Bapak, Pak April. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan hate speech, saran dan juga kritik yang membangun Pak dalam kebebasan berekspresi begitu. Oke. Kritik membangun. Jadi kritik dari nuansanya saja kan sudah kelihatan. Artinya apa? Kalau kritik itu untuk menyalahkan, bahasanya pasti kasar atau tidak struktur dan bahkan ada hujatan. Kalau kritik membangun itu pasti disertai solusi. Artinya apa? Memberi masukan bukan berarti menggurui. Nah, ini konteks bebas berekspresi seperti itu. Artinya apa? Kita tidak saja menghujat tapi memberi solusi, masukan, saran kepada yang kita kritik. Meskipun kadang kritikan itu kan juga agak pedas ya. Maksudnya apa? Orang menyindir, orang menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan seterusnya. Jadi menurut saya secara ini pembeda bahwa berita postingan dalam media sosial bisa dikatakan sebagai hoax atau sebagai kritik, bahkan sebagai tidak pas, itu menurut saya gampang untuk mengklarifikasi. Dan setidaknya ketika memberikan postingan kepada di medsosnya, individu itu tahu bahwa hal ini ada fase-fase yang menyinggung orang, ada yang tidak mengikuti tren atau bahkan menabrak tren itu sebagai bagian dari untuk publikasi misalkan. Jadi intinya bahwa hoax itu sebenarnya tadi yang dikatakan sebagai kritikan itu gampang untuk diklarifikasi gitu ya prosesnya. Demikian Mbak Septi. Terima kasih juga Pak April yang sudah berkenan menjawab begitu ya. Jadi ada pembedanya terkait hate speech, dan juga saran dan juga kritik, apa yang harus kita lakukan saat kita berkomentar begitu ya. Dan terima kasih Pak April. Mungkin saya langsung saja menuju untuk narsum selanjutnya untuk memberikan pemaparan. Kak Mario, kita sudah terhubung kembali. Kak Mario. Halo, apakah suara saya terdengar ya Mbak? Sudah terdengar Kak Mario, sudah aman. Baik Kak Mario, mungkin untuk memanfaatkan waktu, apakah sudah siap untuk bantu memaparkan terkait main aman saat belanja online? Oke, siap Mbak. Baik, waktu untuk presentasi dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat siang ya, selamat siang menjelang sore. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Mario Alvin Supandi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang security, pilar security. Oke, jadi ini untuk paparannya, PowerPoint-nya sudah tampil ya di layar teman-teman semuanya. Untuk tema hari ini, saya akan memaparkan tentang how to be safe in online shopping. Jadi, gimana sih caranya kita itu di era digital ini agar bisa secure, agar bisa aman untuk berbelanja online gitu. Apalagi sekarang culture-nya kita atau budayanya kita itu udah berbeda gitu. Kalau misal dulu kita belanja harus ke toko gitu, tapi sekarang kita tiduran aja itu bisa
bisa sambil belanja gitu. Bahkan kita mau beli barang-barang elektronik, beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, itu cukup dengan rebahan aja barangnya udah nyampe. Nah, apalagi di sini kita ya yang generasi milenial di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini kita harus benar-benar memanfaatkan dunia digital ini untuk kebutuhan diri kita gitu, seperti berbelanja online, kemudian sekolah online, juga ada yang kalau misal teman-teman ada yang work from home juga memanfaatkan dunia digital gitu. Jadi kita sebagai generasi milenial yaitu harus cerdas untuk memanfaatkan dunia digital ini agar kita aman, nyaman, dan juga memudahkan sehari-hari kita. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk teman-teman semuanya. Untuk outline-nya, ya di next aja Mas, nggak apa-apa. Untuk outline-nya yang pertama itu apa sih sebenarnya belanja online ini tuh pengertiannya itu apa gitu. Kemudian yang kedua, di sini juga saya akan memaparkan tentang kelebihan dan juga kelemahan dalam berbelanja online. Kemudian yang ketiga adalah problem dalam berbelanja online itu sebenarnya seperti apa, dan juga tips dan triknya untuk mengatasi problem itu juga seperti apa gitu. Next ya. Oke, bisa di next mungkin Mas. Oke, apa mungkin lagi terkendala ya? Oke, jadi ini untuk outline-nya ya teman-teman ya, sambil menunggu untuk PowerPoint-nya di next. Nah, sebenarnya belanja online ini itu apa sih gitu ya? Nah, berbelanja online ini adalah belanja daring ya teman-teman ya, yang dimana merupakan kegiatan dalam era digital yang dimana memerlukan perangkat yang namanya handphone dan juga internet untuk melakukan transaksi belanja online ini atau belanja daring ini. Nah, belanja online ini juga udah marak di tahun 2020-an yang dimana orang-orang atau masyarakat global saat ini berbelanja melalui platform online shop gitu teman-teman. Oke, next ya. Itu tadi pengertian atau gambaran umum tentang belanja daring atau belanja online. Nah, belanja online ini juga merupakan apa ya, kegiatan yang mempermudah masyarakat ekonomi global untuk melakukan yang namanya transaksi jual beli. Nah, namun selain praktis dan juga apa ya, efisien, ternyata belanja online ini juga mempunyai beberapa kekurangan nih teman-teman. Nah, namun sebelum saya memaparkan kekurangannya, berikut tentang kelebihan dari belanja online. Nah, yang pertama adalah praktis dan efisien. Kalau semisal dulu kita harus menyiapkan kendaraan atau kita harus berjalan kaki untuk membeli sesuatu. Nah, namun di era digital kali ini kita cukup untuk rebahan aja atau santai-santai aja sambil mengaktifkan smartphone kita untuk bertransaksi. Nah, ini sangat-sangat efisien dan juga praktis dalam hal segi waktu dan juga tenaga. Nah, kemudian yang kedua adalah pilihannya bervariasi nih teman-teman. Kalau semisal kita dulu ke toko A naik motor atau jalan kaki atau naik kendaraan lainnya, mau beli sapu nih teman-teman. Nah, ternyata di toko A sapunya habis. Berarti kita harus ke toko B atau cari toko-toko yang sekiranya sama gitu dengan toko A gitu. Nah, tapi kalau semisal dalam berbelanja online, kalau semisal kita cari nih di handphone, toko A itu habis gitu ya. Nah, kita nggak usah membuang-buang banyak tenaga untuk mencari toko lagi. Tinggal klik-klik aja udah dapet nih toko yang baru gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah banyak promo dan diskon gitu. Apalagi di hari-hari besar nasional seperti hari ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Itu kalau semisal kalian buka online shop kalian atau marketplace kalian yang biasa kalian gunakan untuk shopping atau bertransaksi, itu banyak banget promo, entah itu promo Sumpah Pemuda, itu entah promo hari libur atau tanggal yang sama 10-10, 11-11. Nah, itu banyak banget promonya dan itu menjanjikan banget untuk kita berbelanja online gitu. Entah itu promo gratis ongkir atau diskon besar-besaran. Nah, kemudian selain itu adalah
pembayarannya itu sangat mudah teman-teman ya. Sistem pembayarannya itu tuh sangat mudah. Nggak harus pakai cash, tapi tinggal transfer aja itu udah beres gitu. Nah, atau pakai uang digital ya, uang online dalam marketplace masing-masing, ya udah beres gitu. Nggak usah tarik tunai dulu ke bank, nyiapin uang, tinggal transfer aja atau pakai uang digital itu udah beres. Nah, tapi juga bisa sih memakai uang tunai. Kalau semisal kalian pakai yang namanya sistem COD atau cash on delivery. Nah, oke, next ya. Itu tadi adalah kelebihannya. Sekarang kekurangannya nih teman-teman. Nah, kekurangannya tuh apa aja sih? Emang ada ya kekurangan dalam belanja online? Ada dong pastinya ya teman-teman ya. Karena setiap hal itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Nobody is not perfect teman-teman. Something it's not perfect juga ya ternyata. Nah, yang pertama adalah belanja online ini mengganggu nih teman-teman. Mengganggu manajemen keuangan kita. Atau kalau misalnya kita berbelanja di online itu bisa merusak manajemen keuangan yang udah kita tata, atau istilahnya kita melakukan impulsif buying, berbelanja sesuatu hal yang nggak sekiranya nggak penting gitu, padahal kita harus beli kebutuhan lainnya, tapi kita sisihkan uang kita untuk berbelanja hal-hal yang nggak penting atau cuma lapar mata aja istilahnya, seperti itu teman-teman. Nah, ini sangat berbahaya banget buat kita yang udah memanage ya kebutuhan uang kita itu untuk apa aja, khususnya nih buat teman-teman mungkin yang udah berumah tangga atau yang udah menyusun planning ke depannya, itu sangat berbahaya. Nah, itu juga teman-teman harus mempunyai iman ya untuk berbelanja online. Itu juga kita harus punya iman yang dimana ditahan kalau semisal emang kita nggak sengaja nih ngelihat barang yang bagus, kita harus menahannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kadang barangnya itu nggak sesuai ekspektasi nih teman-teman. Nah, karena apa ya? Itu tadi, itu adalah kelemahan dari berbelanja online. Biasanya nih di foto itu barangnya tuh bagus banget, entah itu dari segi warnanya, itu warnanya putih atau vanilla gitu ya. Ternyata pas dateng warnanya abu-abu atau warnanya coklat. Jadi kita kecewa dong, kita yang udah mengharapkan warnanya vanilla, yang datang adalah warna abu-abu. Jadi teman-teman harus cross check and recheck lagi. Nanti aku kasih tahu nih tips dan triknya. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi, cenderung membeli barang yang tidak dibutuhkan atau konsumtif atau lapar mata. Jangan sampai ya teman-teman seperti itu. Gak apa-apa sih kita reward diri kita itu nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Usahain kalau misal kita mau nge-reward diri kita sendiri, itu biasanya harus ada achievement yang telah kita raih. Semisal, aku udah juara kelas nih, aku bolehlah reward myself gitu dengan berbelanja online satu barang, jangan lebih. Kalau lebih mah uangnya habis ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini yang paling sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, teman-teman, yaitu rawan banget yang namanya penipuan. Nah, oke, next ya. Kenapa aku langsung bilang next? Karena ini berdasarkan problematik dalam berbelanja online dari masyarakat Indonesia sendiri. Oke, di next slide. Masih menunggu ya di device-ku. Oke, mungkin langsung aja aku paparin ya sambil menunggu dari adminnya next slide. Nah, jadi problematik dalam berbelanja online yang mana dialami masyarakat Indonesia ini adalah hampir seluruh masyarakat Indonesia adalah penipuan. Mau kita bertransaksi online di di marketplace ataupun di media sosial, semuanya itu yang menjadi kendala adalah penipuan gitu. Big problematiknya adalah penipuan. Entah itu penipuan dari segi barangnya, entah itu penipuan nggak dikirim. Itu banyak banget faktor dan segala macam tindak penipuan. Oke, mungkin dari aku ini slide-nya masih nge-freeze ya. Mungkin dari moderator apakah udah berganti slide-nya atau emang dari device aku atau sinyalnya? Oke, mungkin bisa dibantu. Sudah, baik. Sudah bergeser saat ini slide-nya Kak Mario. Apakah sudah nampak di tempat Kak Mario?
Oke, ini baru nampak. Oke, ini problematik yang aku udah sampaikan ya teman-teman ya. Oke, untuk admin bisa langsung di next slide aja ya. Nanti aku bakalan kasih tahu nih tips dan trik biar terhindar dari yang namanya penipuan ini. Oke, bentar. Oke, untuk next slide sih, ini adalah tips dan trik dalam mengetahui apa ya, akun-akun atau toko-toko bodong yang dimana itu bisa kita jumpai dalam bertransaksi online di media sosial ataupun di marketplace. Nah, teman-teman juga nggak boleh memukul rata ya bahwasannya semua toko online itu penipu gitu. Kalau misal kalian udah pernah kena tipu. Nah, nggak semuanya itu adalah penipuan ya teman-teman. Jadi memang ada yang real berjualan dengan apa namanya dengan halal dan juga ada yang melakukan tindak penipuan. Nah maka dari itu kita sebagai generasi yang cerdas kita harus memahami apa namanya bagaimana membedakan nih toko atau toko online yang bodong itu seperti apa itu. Baik bertransaksi di media sosial maupun di marketplace gitu. Jadi nanti ada nih pembedanya gitu. Oke, next ya. Oke, next slide. Untuk tips dan trik yang pertama adalah di media sosial nih. Teman-teman biasanya kan juga apa namanya pernah nih ya berbelanja itu di Facebook ataupun di Instagram gitu ya. Nah, ini ada beberapa tips dan triknya ya. Bentar, sambil menunggu untuk next slide-nya ya, teman-teman. Oke, nah ini ada beberapa ya tips dan trik dari aku. Yang pertama adalah coba nih teman-teman, kalau semisal menjumpai toko online di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter, coba cek kolom komentarnya dinonaktifkan atau tidak. Kalau semisal dinonaktifkan, itu teman-teman patut dicurigai bahwasanya toko online shop itu bodong gitu. Karena apa? Karena notabene seperti ini teman-teman, atau logikanya adalah toko online atau online shop itu dibuat untuk masyarakat atau untuk publik gitu. Kalau semisal komentarnya dinonaktifkan itu patut harus dicurigai kenapa gitu padahal ini kan untuk publik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah followers-nya fiktif nih teman-teman. Kalau misal kalian menjumpai nih jumlah followers dari online shop itu mungkin ya ratusan ribu. Nah, kalian harus merelatekan atau menghubungkannya dengan jumlah komentarnya berapa, kemudian juga jumlah likes-nya itu sekiranya masuk logika nggak sih dengan jumlah followers-nya beratus-ratus ribu itu gitu. Nah, kalau misal jumlah followers-nya ratusan ribu, ternyata nggak ada yang komen, kemudian likes-nya juga cuma puluhan, itu kayak nggak masuk akal teman-teman. Bisa jadi online shop itu bodong dengan cara membeli followers untuk meyakinkan pembeli-pembeli yang gampang, yang kurang edukasi, yang sekiranya gampang kena tipu untuk membeli di toko online tersebut. Jadi teman-teman harus cek dan recheck lagi, jangan sampai tertipu dengan online shop bodong ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah biasanya mereka tuh ngajakin chat japri, dan hal ini tuh pernah dialami oleh adik kandung aku sendiri ya teman-teman ya, yang dimana adikku kan masih SMA. Nah, memang adikku kurang edukasi tentang penipuan-penipuan seperti ini. Maka dari itu aku coba jelasin. Adikku itu di japri ya teman-teman, di japri bahwasanya beli HP iPhone 7 or 8 gitu. Nah, namun harus diharuskan untuk membayar DP terlebih dahulu sebesar cuman 100.000 lagi DP-nya, kayak nggak masuk akal gitu kan. Nah, aku coba jelasin secara baik-baik dulu dan akhirnya dia percaya ke aku, akhirnya nggak jadilah transfer ke orang tersebut. Nah, setelah itu aku coba cek nih toko online-nya di Google, kemudian juga di Instagram, dan ternyata memang banyak orang-orang yang udah tertipu dengan toko tersebut. Jadi kalau misal ada toko yang ngajak chat japri dulu, entah itu minta DP ataupun minta minta segera dilunasin atau dengan harga yang sangat-sangat tidak masuk akal, mending saran aku jangan jangan langsung buru-buru transfer. Kalian harus cek dan recheck lagi gitu, atau menawarkan hadiah
yang notabene-nya barang yang ditawarkan itu harganya tuh belasan juta, tapi kalian hanya disuruh DP ratusan ribu, itu nggak masuk akal kan, seperti itu. Oke, next ya. Oke, next adalah tips dan trik untuk berbelanja di marketplace yang bodong gitu. Sebenarnya ini mirip-mirip juga gitu lah ya, sama apa namanya, sama di apa namanya, di dunia media sosial, sorry teman-teman, di media sosial baik Instagram ataupun Facebook ya, ciri-cirinya hampir sama, followersnya fiktif, kemudian juga apa namanya, komentarnya dinonaktifkan, dan kalau semisal lebih gampangnya, kalian kalau di marketplace itu kan ada penilaian dari pembeli sebelumnya. Nah, kalian bisa cek di situ terlebih dahulu. Udah ada belum sih pembeli yang pernah bertransaksi di toko tersebut? Kalau belum ada, kalian patut dicurigai gitu. Nah, sekarang adalah tips untuk membelinya nih teman-teman. Tips untuk bertransaksinya. Yang pertama adalah tipsnya harganya itu pantas gitu. Nah, kalian coba cari apa namanya, barang dengan harga yang pantas, jadi nggak terlalu murah dan juga nggak terlalu mahal. Kalau semisal kalian mau beli, katakanlah mau beli topi gitu, dengan brand semisal brandnya Nika Ardila gitu ya, brandnya Nika Ardila. Nah, kalau semisal dicari di Google, harga brand Nika Ardila ini topi itu harganya 1 juta. Tapi kalau semisal ternyata dijual di marketplace itu 200.000, 300.000, itu jauh banget ya. Nah, bisa jadi mungkin itu bukan penipuan, tapi bisa jadi itu adalah brand KW. Nah, maka dari itu kalian harus pinter-pinter gitu. Kalau semisal harga 1 juta dijual 700.000, oh itu masih masuk akal lah. Mungkin dia menjual dengan harga grosir seperti itu. Jadi teman-teman harus pintar dalam menentukan harga juga. Oke, next ya. Yang kedua, tips yang kedua. Baik, Kak Mario. Kak Mario. Oke, ini di tempat saya lagi azan ya teman-teman. Apakah boleh berhenti sebentar aja ya? Baik, Gimana dipersilakan. moderator? Baik, Kak Mario, mohon izin. Ini waktu untuk Kak Mario pun sudah selesai. Mikrofon aktifin. Baik, Kak Mario. Bisa mendengar suara saya? Iya, Mbak. Iya, baik. Mohon izin, waktu untuk presentasinya Kak Mario sudah habis. Terima kasih tentunya atas waktu pemaparannya. Dan mungkin seperti request dari Kak Mario tadi, mungkin boleh jeda terlebih dahulu untuk Kak Mario sendiri begitu ya. Mungkin saya akan berlanjut mengajak teman-teman di sini sebagai akhir begitu ya. Sebelum kita menutup acara ini, kita berfoto bersama dulu terlebih dahulu ya. Kita menghargai untuk waktu dari azan maghrib di tempat Kak Mario. Boleh saya ajak seluruh teman-teman di sini untuk bisa mengaktifkan kamera videonya. Baik, kita abadikan saja momen luar biasa ini dengan berfoto bersama begitu ya. Sebelum nanti kita akan mendengarkan jawaban dari Kak Mario untuk menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita yang masuk begitu ya. Sekali lagi saya ajak teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera video, kita berfoto bersama. Baik. Saya ajak seluruh peserta di sini untuk bisa berpose sebanyak 2 kali. Boleh kita pose yang pertama dengan membentuk huruf L seperti ini, L untuk literasi digital nasional. Baik, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur. Dibantu operator, kita akan berfoto bersama. 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Baik, sekali lagi dengan seperti ini untuk Indonesia makin cakap digital. Baik, berikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur. 3, 2, dan 1. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Kak Mario tadi sudah memaparkan. Saya izin untuk bisa membacakan pertanyaan yang masuk. Apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Operator boleh dibantu? Untuk Kak Mario. Baik, kita lihat di kolom chat ya.
Baik, izin waktu, saya akan melihat pertanyaan ini hadirnya dari Kak Kevin Indra Setiawan untuk Kak Mario dengan pertanyaan, kan kita nggak selalu belanja di marketplace yang relatif aman. Kadang kita melihat iklan di IG yang dibawa ke web di mana cuma ada kontak person WhatsApp dan juga testimoni screenshot WA. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa webnya aman untuk berbelanja sedangkan tidak terkoneksi dengan sosmed? Berkenan untuk menjawab, Kak Mario, apakah sudah kondusif? Oke, baik. Terima kasih moderator ya atas waktunya. Oke, izinkanlah saya menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi selain kita memvalidasi bahwasannya entah itu website, entah itu media sosial, itu aman atau enggak, kita bisa bertanya kepada teman kita yang pernah bertransaksi nih. Misal kita mau beli kulkas. Nah, ternyata teman kita ini udah pernah beli kulkas nih sebelumnya. Nah, di toko A. Nah, kita bisa tanya nih, "Oh, kamu kemarin beli di website mana atau di toko mana?" gitu kan. Kalau semisal dia merekomendasikan, "Oh, ini tokonya." Nah, kita juga bisa dapat kepercayaan itu dari yang namanya kerabat kita gitu. Entah itu dari teman, saudara atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk websitenya mungkin kalian bisa cek ya untuk alamat website yang resmi itu kan biasanya pakai .com atau .co.id. Nah, atau kalau misal emang nggak terhubung dengan yang namanya media sosial, kalian chat pakai WhatsApp, itu juga ada yang namanya Get Contact gitu ya. Ada aplikasi namanya Get Contact yang bisa melacak kontak itu tuh penipuan atau enggak gitu, atau memang kontak itu real untuk melakukan transaksi pembelian. Ada namanya aplikasi Get Contact. Kalau semisal kalian udah pernah sering menggunakan, itu bagus. Tapi kalau semisal nggak pernah, itu aku just sharing aja ya. Kalau semisal kalian mengalami penipuan nih ya, atau kalian ragu-ragu nih, kalian bisa menyalin atau mengcopy kontak itu, kemudian ditaruh di aplikasi itu, dan nanti muncul nih, kalau semisal emang nomor itu udah punya riwayat untuk menipu orang lain, nanti muncul, oh ini namanya penipuan seperti itu. Nah, jadi kita memang harus cek dan recheck. Tapi kalau dari aku saran agar lebih plong, yaitu kalian coba tanya ke kerabat atau teman-teman kita yang pernah melakukan transaksi di website-website tertentu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga sekali lagi Kak Mario yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari Kak Kevin Indra Septiawan ya. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara karena kami mencoba untuk terhubung dengan Pak Erik. Namun sepertinya Pak Erik masih ada keperluan begitu yang lebih penting. Jadi kami tidak bisa mendengarkan tentunya untuk materi yang akan dibawakan Pak Erik tadi. Dan mungkin saya langsung saja untuk membacakan siapa sajakah calon pemenang hari ini. Saya katakan calon pemenang karena dari tim kami akan melakukan verifikasi berupa kelengkapan data. Untuk itu nama-nama yang saya sebutkan untuk bisa menyertakan kelengkapan data berupa nama, alamat email, dan juga nomor handphone ke admin Q&A. Lagi di admin Q&A, jangan di everyone ya, karena kami akan berusaha melindungi untuk identitas Anda. Saya ucapkan selamat untuk Kak Amalia Dwi M, Kak Laila Nur Hanifah, Kak Kevin Indra Septiawan, dan Kak Ardianti. Demikian nama-nama yang sudah saya bacakan. Kembali saya mengajak seluruhnya untuk bisa menyertakan kembali untuk kelengkapan datanya. Teman-teman, kita benar-benar sudah di penghujung acara. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk partisipasi yang luar biasa. Kawan-kawan hari ini dari Kabupaten Bulungan dan Kalimantan Utara begitu ya. Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Saya ajak seluruhnya untuk bisa mengunjungi Instagram kami dan juga YouTube kami. Untuk Instagramnya @litdik.kalimantan untuk bisa mengupdate jadwal webinar selanjutnya. Dan juga silakan kunjungi untuk YouTube kami. Jangan lupa di subscribe dengan nama YouTube-nya Literasi Digital Kalimantan. Di sana ada beberapa tontonan seputar literasi digital Kalimantan yang sudah terlaksana di hari-hari sebelumnya. Untuk teman-teman di sini sekali lagi bisa mengupgrade ilmu seputar literasi digital begitu. Dan terkhusus saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu dan juga berkenan untuk memberikan pemaparan yang luar biasa sekali. Pada akhirnya kita memahami bagaimana caranya untuk bisa memahami mengatasi kecanggihan teknologi ini dan juga beradaptasi dengan semua yang ada. Tentunya untuk pemahaman literasi digital dan untuk Indonesia makin cakap digital. Dan akhir kata, saya Septi Dejeng mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Tolong
Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa
Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.